Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai video tutorial cara membuat video pembelajaran sederhana di masa pandemik ini hanya dengan menggunakan 3 aplikasi saja. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai pembahasannya. Nah, di masa pandemik ini, kita sebagai guru akan kesulitan untuk memberikan materi pembelajaran secara langsung pada murid-murid kita. Jadi, penggunaan video pembelajaran adalah salah satu metode yang sangat baik untuk membuat murid-murid kita paham akan materi yang kita jelaskan walaupun terpisah jarak dan waktu. Jadi, aplikasi apa yang akan kita gunakan dalam membuat video pembelajaran ini? Yang pertama adalah Bandicam. Jadi, Bandicam ini adalah salah satu aplikasi yang akan kita gunakan untuk merekam layar laptop kita ketika kita menampilkan file materi dalam bentuk PowerPoint. Jadi, yang harus kita buat pertama adalah file materi yang dalam bentuk PowerPoint. Kemudian nanti kita bisa rekam dalam bentuk video dan ditambahkan suara dengan menggunakan aplikasi Bandicam tadi. Setelah video yang sudah kita berhasil buat, nah yang selanjutnya kita gunakan adalah aplikasi pengedit video yaitu Wondershare Filmora 9. Nah, aplikasi pengedit video ini adalah salah satu yang paling mudah dan gampang dipahami oleh para pemula. Jadi, cara ini insya Allah sangat mudah untuk dipahami untuk rekan-rekan guru semua dan dipraktikkan langsung untuk tahun ajaran baru ini. Jadi, untuk tutorial cara penggunaan masing-masing aplikasi, kita mulai bahas dari Bandicam-nya terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari aplikasi yang pertama yaitu Bandicam. Sekedar info, teman-teman sekalian bisa mendownload aplikasi Bandicam dan Wondershare Filmora 9 di kolom deskripsi di bawah. Nah, setelah di-download, nanti aplikasinya itu berupa file RAR terlebih dahulu. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah ekstrak file ini, kemudian baru kita mulai penginstalannya. Nah, setelah masuk di folder Bandicam ini, kita tinggal klik Bandicam Setup ini terlebih dahulu dan lakukan instalasi seperti biasa. Di next saja. Setelah selesai kita install, kita akan mencoba untuk mengubah Bandicam biasa ini ke dalam bentuk full versionnya. Jadi saya beritahu terlebih dahulu apa bedanya aplikasi Bandicam biasa dan aplikasi Bandicam yang full version. Nah, kalau misalnya aplikasi Bandicam biasa itu hanya bisa merekam video selama 10 menit. Tetapi kalau yang full versionnya itu kita bisa bebas untuk merekam video mulai dari yang 10 menit, 1 jam, ataupun lebih itu bisa. Tidak ada batas waktu yang akan kita rasakan. Nah, setelah selesai kita install, di sini ada file crack yang akan kita gunakan untuk mengubahnya. Mengubah Bandicam biasa menjadi Bandicam yang full version. Setelah kita ekstrak, nanti akan muncul folder crack seperti ini. Kita tinggal klik. Nah, cara untuk mengcracknya atau mengubahnya ke full version, kita tinggal copy KeyMaker XC ini ke dalam folder instalasi di mana Bandicam ini diinstal. Jadi itu biasanya ada di program file data C. Jadi kita tinggal cari di sini. Nah, ini foldernya Bandicam. Kemudian paste ke sini. Replace, continue. Nah, setelah itu kita run as administrator aplikasi KeyMaker ini. Kemudian masukkan alamat email kita. Kalau sudah, kita tinggal klik register application. Nah, setelah tulisan ini keluar, berarti aplikasi Bandicam kalian sudah berubah menjadi aplikasi Bandicam full version dan bisa menikmati semua fitur yang ada, termasuk perekaman video tanpa batas waktu. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Bandicam ini. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Bandicam ini. Jadi, sebelum merekam video, ada beberapa hal yang harus rekan-rekan guru perhatikan. Misalnya untuk perekaman suaranya. Jadi, di sini rekan-rekan guru bisa menggunakan mikrofon ataupun headset biasa untuk sarana perekam suaranya. Kalau misalnya ingin mengaturnya, klik bagian add microphone di sini. Nah, di sini yang harus teman-teman atau rekan-rekan guru lakukan adalah mengubah bagian secondary sound device itu menjadi mikrofon. Jadi awalnya itu nanti berada di default sound device, tapi nanti kita ubah ke mikrofon Realtek Air Audio ini. Kalau sudah, kita maksimalkan volumenya menjadi 100% agar kualitas suara yang ada dalam tiap video yang kita buat itu adalah maksimal atau keras dan dapat didengar oleh murid-murid kita dengan baik. Kalau sudah, klik OK. Dan lanjut kita masuk ke bagaimana cara mengatur kualitas video yang dihasilkan oleh Bandicam ini. Dengan cara klik bagian setting. Di bagian setting ini kita bisa mengubah kualitas atau ukuran video hasil perekaman Bandicam ini. Mau yang 720p ataupun yang 1080p itu bisa diatur di sini. Tapi kali ini yang saya buat hanya dalam kualitas 720p. Kalau mau mengatur ke full yang maksimal bisa dilihat di sini. Ke full size. Mau diubah berdasarkan ukuran layar laptop juga bisa. Dengan cara klik yang ini. Sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau sudah, atur kualitasnya menjadi 100% agar terlihat lebih jernih.
Kalau sudah, klik OK dan siap digunakan untuk perekaman materi pembelajaran. Setelah itu kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan PowerPoint sebagai sarana pembelajaran kita dan yang akan direkam oleh Bandicam nanti. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah file materi yang akan nanti saya gunakan untuk video pembelajaran mengenai ini inverse fungsi pecahan. Tapi di sini belum ada materinya. Jadi saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara cepat membuat materi pembelajaran dalam PowerPoint. Nah, yang rekan-rekan guru siapkan terlebih dahulu adalah materi pembelajarannya dalam bentuk Word. Saya sarankan itu dalam bentuk Word. Kenapa? Karena beberapa pelajaran seperti matematika, fisika, dan mata pelajaran hitung-hitungan lainnya itu butuh equation. Nah, equation ini lebih bagus diketik dalam bentuk Word dibanding dengan kita mengetiknya langsung dalam Microsoft PowerPoint. Nah, setelah materinya ada, yang harus kita lakukan adalah menggunakan aplikasi bawaan laptop. Di semua laptop itu ada. Apa itu? Yaitu snipping tool. Nah, ini yang gambar gunting ini. Kita klik, kemudian kita gunakan sebagai sarana untuk screenshot layar. Tapi dengan lebih mudah. Contoh, misalnya kita mau screenshot layar ini, materi awal, kita screenshot. Nah, caranya kita tinggal tombol new, dan kita arahkan di bagian mana yang kita akan screenshot. Kalau sudah, kita tinggal klik copy dan pindahkan ke dalam file PPT-nya. Kita atur sedemikian sehingga supaya tampilannya lebih menarik. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Misalnya ini, kita mau pindahin contoh-contoh soal yang mau dibahas. Lakukan hal yang sama. Klik new dan arahkan bagian mana yang akan kita screenshot. Misalkan ini, kita copy, kemudian kita paste ke file PPT-nya. Jadi lebih mudah. Saya sarankan ketika menggunakan ini desain PPT, layar belakangnya itu putih agar ketika kita pastekan ini file dari Word tadi, itu akan bagus kelihatannya. Tidak misalnya kalau misalnya desainnya belakangnya kayak begini kan agak kurang bagus. Yang ininya putih, belakangnya warna coklat gitu. Tapi lebih bagusnya itu samakan background dan ininya materinya tadi yang kita pindahkan dari Word seperti itu. Supaya nanti kalau misalnya kita coret-coret tuh bagus kelihatan. Nah, lakukan hal yang sama sampai materi pembelajaran yang kita buat itu selesai. Kalau sudah, kita tinggal lakukan proses perekaman. Contoh, misalnya kita mau merekam, cara untuk merekamnya itu kita tinggal klik ini di bagian bawah slideshow. Kita tinggal klik dan kita mulai perekamannya. Bla 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 bla. Lanjut, jelaskan bla 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 bla. Saya sarankan ketika proses penyampaian materinya ini untuk mata pelajaran hitung-hitungan seperti matematika, fisika, atau lainnya, gunakan alat bantu tambahan untuk menulisnya. Jangan gunakan mouse. Jadi, kalau misalnya pelajaran kayak cuma untuk menjelaskan pelajaran-pelajaran sosial ataupun yang lainnya, bisa saja tinggal diklik-klik saja. Tinggal atur bagaimana animasi-animasinya secantik mungkin. Kalau misalnya kayak matematika, kita harus menggunakan ini alat bantu tambahan untuk kita menulisnya di layar ini. Jadi yang biasa saya gunakan dalam video pembelajaran saya yaitu adalah sebuah alat pen tablet dengan merek Huion H420. Gambarnya seperti yang ini. Teman-teman bisa membelinya di toko online kesayangan Anda atau klik link yang ada di bawah. Itu akan mengarah langsung ke toko online dengan harga termurah dengan tipe Huion H420 ini. Kemudian next. Setelah kita buat videonya, kita jelaskan kepada siswa, bla 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 bla, maka selesaikan videonya, video pembelajarannya. Kalau sudah, yang harus kita lakukan adalah proses mengedit videonya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, di sini saya akan mengedit video-video pembelajaran saya menggunakan aplikasi Wondershare Filmora 9, karena ini sangat mudah dipelajari. Nah, ini adalah tutorial menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Jadi, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi pengeditan video Wondershare Filmora 9. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah download dan install aplikasi ini seperti biasa. Kemudian buka aplikasinya sampai muncul yang seperti ini. Kemudian klik New Project. Kalau sudah masuk ke dalam aplikasinya seperti ini, yang harus teman-teman lakukan pertama adalah mengubah project settingnya dengan cara klik File, kemudian Project Setting. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur kualitas video yang akan dibuat. Mau yang 720p ataupun yang 1080p. Jadi di sini saya akan menggunakan yang 720p saja. Setelah itu, ubah frame rate-nya menjadi 30 fps agar video yang dihasilkan akan terlihat lebih mulus. Kemudian klik OK.
Selanjutnya, teman-teman harus mengimport file-file video yang telah direkam oleh Bandicam tadi dengan cara klik tanda panah ini, kemudian cari file hasil perekaman Bandicam. Biasanya itu berada di dokumen, kemudian di folder Bandicam. Setelah itu, import videonya. Kalau sudah, klik open. Nah, ini berarti kalau sudah muncul video-videonya seperti ini, berarti kita berhasil mengimportnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun dari beberapa video ini menjadi sebuah video yang utuh. Caranya, misalnya kita mau taruh opening dulu, kita taruh. Kemudian klik match to media. Setelah itu kan kita merekamnya tadi menggunakan mikrofon. Biasanya suaranya itu rendah. Jadi ada cara untuk membuat video ini memiliki suara yang agak lebih keras. Dengan cara ini di bagian sini kan ada ini yang kayak suara-suaranya di bagian bawah. Itu kita drag ke atas sehingga menjadi 6 desibel. Kalau sudah 6 desibel itu berarti suaranya sudah lebih bagus dari perekaman awal. Kalau sudah, kita akan coba belajar bagaimana cara untuk memotong video. Kan ini kalau kita menggunakan Bandicam, ada awal-awalan yang begini yang tidak perlu kan? Kita akan potong. Caranya, ini arahkan ke bagian yang akan menjadi awalan dari video. Kemudian kita klik tanda gunting ini. Kalau sudah, berarti videonya sudah terpotong menjadi 2. Nah, bisa kita pisahkan. Kemudian yang tadi yang salah kita buang. Kita delete. Kemudian yang bagus kita geser ke paling awal. Nah, setelah itu kita tinggal menyatukan beberapa video yang ini yang tadi kita import menjadi satu kesatuan video yang bisa dinikmati. Setelah sudah kita masukkan, misalnya kita masukkan aja dulu ya. Kita masukkan. Ada yang selanjutnya lagi kita masukkan setelahnya. Kalau sudah selesai pengeditannya, kita klik export. Kemudian kasih nama filenya, misalnya tips dan trik apa gitu. Nah, kemudian atur lokasi dari penyimpanan videonya dengan cara mengklik ini. Misalnya kita mau simpan di mana, data C, data D, data E, terserah. Kalau sudah, ininya pastikan sesuai dengan yang kita mau ya, kualitasnya. Siapa tahu tadi lupa ngatur project settingnya. Kalau sudah, kita tinggal klik export. Dan tunggu hingga proses renderingnya selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, kita tinggal klik Find Target. Dan kita akan menemukan file hasil rendering tadi. Berarti kita setelah selesai membuat sebuah video pembelajaran dengan metode 3 aplikasi saja. Sangat mudah dan insya Allah bisa kita aplikasikan untuk pembelajaran dalam masa pandemik ini. Jadi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari proses awal, mengubah Bandicam menjadi full version, maupun membuat materi pembelajaran dari Word ke PPT dengan menggunakan aplikasi Bandicam, ataupun ketika mengedit video dengan menggunakan Wondershare Filmora 9 ini, silahkan komen di bawah. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.